Hadirat Tuhan ada di tempat di mana kami meninggikan nama Tuhan. Hadirat Tuhan hadir, kami rasakan, kami nikmati ketika kami menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tempat kami menyembah Tuhan. Di rumah kami masing-masing ada hadirat Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami membangun mesbah di pagi hari ini. Karena kami tahu di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang menyelamatkan keluarga kami. Tuhanlah yang menyelamatkan rumah tangga kami. Tuhanlah yang menyelamatkan ekonomi kami. Tuhanlah yang menyembuhkan setiap kami. Itu sebabnya dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dan kami percaya pagi hari ini itulah yang kami terima. Pagi hari ini itulah yang kami nikmati di rumah kami, ya Roh Kudus. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa kuasa atas keluarga kami. Hadirat-Mu kami nikmati, ya Roh Kudus. Itu sebabnya pagi hari ini kami juga membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga di rumah kami boleh mengalami lawatan Allah. Di rumah kami boleh mengalami kuasa Allah. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu kami dibersihkan. Dengan firman-Mu kami bertumbuh dewasa. Dengan firman-Mu kami tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Ada hikmat-Mu mengalir, wahyuan-Mu mengalir atas kami, sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus hadir dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus hadir melawat keluarga saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus hadir memberikan kesembuhan bagi saya. Sesuai dengan iman-Mu jadi padamu. Alkitab katakan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang dan mendua hati dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita orang-orang yang percaya bukan karena melihat, kita orang percaya karena kita tahu Yesus berperkara dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Ya kan? Kemarin kita sudah belajar bahwa ketika ada iri hati, ketika ada kecemburuan, maka terjadi perselisihan. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita lihat dalam hidup kita, jangan ada pernah engkau taruh dalam hatimu kecemburuan apapun, keirihatian apapun dalam hidupmu. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan pertikaian, itu akan menimbulkan peperangan terhadap satu dengan yang lainnya. Bersyukur aja dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Bersyukur apa dengan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Iya kan? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, doa. Iya kan? Berdoa. Kalau Tuhan lihat itu perlu buat hidupmu, maka Tuhan akan memberikannya. Tapi kalau itu hanya memuaskan hasrat, memuaskan kedaginganmu, maka Alkitab katakan kau salah berdoa. Karena hal itu kau sedang hendak puaskan untuk hawa nafsumu. Dan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan mendengarkan, Tuhan mengabulkan setiap apa yang kita doakan.
Berarti apapun juga yang kita doakan, kita percaya, kita terima, karena itu janji Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita berdoa untuk kemajuan yang dahsyat dalam kehidupan kerohanian kita. Kita berdoa buat pemulihan keluarga, rumah tangga kita. Kita berdoa buat pemulihan ekonomi, pekerjaan, usaha kita. Kita berdoa buat pemulihan kesehatan. Kita berdoa karena kita tahu doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Dan hari ini kita belajar dalam Kejadian pasal 30. Dan setiap kebenaran firman Tuhan, setiap renungan dalam doa pagi, saya sudah bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu yang ketinggalan, tidak mengikuti hari-hari kemarin, Bapak Ibu bisa kembali belajar di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru ya. Haleluya. Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, finally Rahel dipercayakan Tuhan memiliki keturunan, bukan dari budaknya Bilha, tapi dari siapa? Dari dirinya sendiri. Ya kan, Tuhan mendengar permohonan Rahel, sehingga akhirnya Rahel dipercayakan Tuhan untuk memiliki Yusuf. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, apa mertuanya, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Apa yang dikatakan Laban? Ayat 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapatkan kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Perhatikan perkataan Laban di ayat 27 ini. Tuhan memberkati aku karena engkau. Laban menyadari dengan keberadaan Yakub hidupnya diberkati. Laban menyadari bahwa Tuhan memberkati hidupnya oleh karena kehadiran Yakub. Ini yang saya mau tekankan hari ini buat setiap kita. Kita mesti sadar bahwa keberadaan kita adalah menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Dan seharusnya orang-orang di sekeliling kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bagi orang lain. Laban menyadari bahwa kehadiran Yakub memberkati hidupnya, itu sebabnya dengan mulutnya sendiri Laban mengatakan di ayat 27, telah nyata padaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Sudahkah orang-orang di sekeliling kita berkata, terima kasih ya karena kehadiranmu aku diberkati loh? Atau justru sebaliknya, karena kehadiranmu engkau menjadi batu sandungan buat aku? Mana perkataan orang yang ada di sekeliling kita, apa yang mereka ucapkan? Itu sebabnya kita mesti menyadari hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Keberadaan kita seharusnya itu menjadi berkat. Keberadaan kita harusnya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Sama keberadaan Yakub dinikmati oleh Laban. Keberadaan Yakub memberkati Laban. Ayat 28. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu. Engkau sendiri tahu bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Lihat ya, Yakub kalau udah kerja, dia kerja benar-benar. Itu sebabnya dia jadi berkat buat Laban. Dia lakukan yang terbaik sekalipun dia seorang anak, iya kan? Dia seorang anak mantu gitu kan, menantunya, tapi dia mau lakukan yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik yang bisa dia kerjakan. Engkau tahu bagaimana aku bekerja padamu, bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu, lihat perkataan Yakub ya, ayat 30. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang.
tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Yakub pun bisa merasakan bahwa Laban ada perubahan. Bukan hanya Laban yang merasa diberkati, Yakub pun melihat bahwa Tuhan malah memberkati kehidupan Laban dengan keberadaan Yakub. Itu sebabnya selalu saya bilang, kita hadir, kita ditetapkan, kita ditentukan, kita diselamatkan oleh Kristus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menguatkan orang lain, untuk meneguhkan iman orang lain, untuk mendoakan orang lain. Engkau sudah menjadi berkat bagi mereka. Itu panggilan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumahmu masing-masing katakan dengan lantang, ya kan, keberadaan saya. Ayo sama-sama bilang sama saya, keberadaan saya harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Ayo ketik kolom komentar, keberadaan saya harus jadi berkat buat orang lain. Supaya kita sadar, Tuhan memberkati kita supaya engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan kehidupanmu orang lain mempermuliakan nama Tuhan. Keberadaan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Ya. Ayat 31. Kata Laban, apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau izinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik, berbelang-belang, segala domba yang hitam, segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku. Ya kan? Ayat 33. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik atau tidak berbelang di antara kambing-kambing yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkan pada hari itu kambing-kambing jantan dan bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang ada hitam di antara domba, diserahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat 20 dan ayat yang ke-27, 27 dan 30, keberadaan saudara dan saya harus bisa dinikmati oleh orang lain. Bagaimana orang yang belum mengenal Kristus bisa mengalami kasih Kristus? Karena mereka tidak melihat Kristus. Dari orang-orang yang percaya Yesus lah, dari orang-orang yang mengaku Kristen lah, dari orang-orang yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus lah, orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa merasakan kasihnya. Keberadaan kita mesti jadi berkat buat orang lain. Selalu setiap hari kita pertanyakan hal ini. Sudahkah saya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal bersama saya? Sudahkah hidup saya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya? Pertanyakan itu setiap hari. Pertanyakan itu setiap kali kita membangun pagi. Sehingga begini saudara, apapun yang bisa kita buat, kita buat. Jangan kita lakukan apa yang gak bisa kita lakukan. Engkau akan menyiksa dirimu. Tapi lakukan apa yang bisa engkau kerjakan. Buat apa yang bisa engkau buat. Bagikan apa yang kau punya. Jangan bagikan apa yang kau tidak punya. Engkau yang bisa men-encourage orang untuk ikut Tuhan, lakukan dengan kesetiaan. Engkau yang bisa memberkati orang dengan doa, lakukan dengan apa yang bisa engkau kerjakan. Engkau yang lebih di keuangan, engkau bisa memberkati orang, berkati dengan sukacita. Apa yang kita punya, bagikan. Bukan apa yang tidak punya. Jangan cari, oh saya nggak punya ini, oh saya nggak punya. Ya nggak usah dibagikan karena engkau tidak punya. Tapi kalau engkau punya, engkau bagikan. Engkau lebih di situ, engkau bagikan. Sehingga keberadaan kita jadi berkat buat orang lain. Keberadaan kita bisa dinikmati gitu loh saudara. Ada
sukacita orang lain ketika kita lakukan sesuatu. Makanya ini yang selalu saya bilang buat teman-teman, buat umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi maupun Bible and Coffee di dalam YouTube channel saya. Bagikan. Kenapa saya ngajak setiap kita bagikan? Karena ini jejaring sosial. Saudaraku, engkau bisa membagikan dan banyak orang yang bukan tinggal bersama-sama dengan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Cuman modal jempol, saudaraku. Engkau tidak pergi kemana-mana, engkau tidak harus menginjil sama kayak para rasul pada zaman itu. Zaman sekarang sudah canggih. Engkau bisa menginjil lewat sosial mediamu. Engkau bisa menguatkan orang lewat sosial mediamu. Engkau bisa doakan orang lewat sosial mediamu. Dan akan satu waktu seluruh dunia ini mengenal Kristus dan mendengar Injil. Oleh karena siapa? Sama-sama bilang, oleh karena sosial media saya mau menjadi berkat buat orang lain. Amin. Melangkah, lakukan sesuatu. Jangan lakukan apa yang memang tidak bisa engkau lakukan, tapi lakukan apa yang bisa engkau kerjakan. Kerjakan apa yang bisa engkau lakukan. Buat sesuatu. Ya. Matius 5 ayat 16. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Kenapa Tuhan mau keberadaan kita menjadi berkat buat orang lain? Matius 5 ayat 16 jawabannya. Selalu setiap hari kau tempel di tempat-tempat di mana kau sering melihat. Kenapa Tuhan mau saya menjadi berkat buat orang lain? Tulis Matius 5 ayat 16, coba lihat. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu apa? Bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya perbuatan baikmu dilihat semua orang. Tujuannya satu. Apa dikatakan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Itu panggilan saudara dan saya. Kita diciptakan untuk kemuliaan. Jangan pernah lupa. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya? Menjadi berkat ketika orang melihat perbuatan baik kita dan dia mempermuliakan Bapa yang di sorga. Sama-sama taruh tangan kanan kita kembali di dada. Sama-sama bilang sama saya, keberadaan saya harus mempermuliakan nama Bapa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, keberadaan saya harus mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sebaliknya. Justru keberadaan kita mencoreng nama Yesus. Justru sebaliknya, keberadaan kita membuat nama Yesus diinjak-injak. Keberadaan kita untuk mempermuliakan nama Bapa. Pastikan itu setiap hari engkau ingat, setiap hari engkau terima, setiap hari engkau lakukan. Aku ada untuk memberkati orang, aku ada untuk menguatkan orang, aku ada untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain. Ya, ingat saudara, jangan bagikan apa yang kau gak punya. Engkau akan memaksa diri. Bagikan apa yang kau punya. Engkau bisa berdoa buat orang lain, doakan. Engkau bisa mengencourage orang lain untuk membagikan firman. Lakukan apa yang kau bisa. Jangan lakukan apa yang kau tidak bisa lakukan. Karena ketika kita mulai memaksa diri untuk melakukan apa yang tidak bisa lakukan, kita lakukan, membagikan apa yang tidak kita punya, maka kita akan bilang, nanti aja deh, nanti dulu deh, saya belum bisa, saya belum punya. Kapan engkau melakukan sesuatu? Karena engkau menantikan apa yang engkau nggak punya untuk engkau bagikan. Engkau menantikan hal itu, dan itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Lakukan dulu apa yang bisa engkau lakukan. Bagikan dulu apa yang terlebih dahulu engkau punya untuk engkau bagikan. Amin. Yes, ingat ya, keberadaan kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai suamimu di rumah justru mengutuki Tuhan gara-gara perlakuanmu, Bu. Jangan sampai istrimu di rumah pergi tidak beribadah lagi kepada Yesus karena kelakuan kita, Pak. Jangan sampai. Justru melalui kelakuan hidup kita, kita justru membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Dengan sikap kita, dalam hidup kita,
Sehingga orang melihat terang Kristus dalam hidup kita. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 2 dan ayat 3. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3. Perhatikan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia tidak berarti sama sekali, ia menipu dirinya sendiri. Ada orang-orang yang merasa dirinya berarti, tapi dia nggak berbuat sesuatu. Maka engkau sedang menipu dirimu sendiri, firman Tuhan katakan. Berarti firman Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita, ayo jadi berarti dong buat orang lain. Ayo berguna buat orang lain. Sehingga keberadaan kita itu ada fungsinya. Keberadaan kita itu ada gunanya. Minimal buat orang-orang di keluarga kita dulu lah. Nggak usah keluar. Sebagai seorang suami engkau berfungsi, engkau berguna bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Sebagai istri engkau berguna, berfungsi bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Engkau anak-anak berguna, berfungsi buat orang tuamu. Mertua-mertua berfungsi berguna buat anak mantumu. Demikian pula sebaliknya menantu-menantu berfungsi berguna buat mertuamu. Bukan justru sebaliknya, karena keberadaan kita ribut semua, saling serang, saling pecah. Kalau di ibadah nangis-nangis, keluar dari ibadah nangisin orang. Engkau sudah tidak berguna buat orang lain. Mungkin berguna tapi dalam hal yang negatif, dalam hal yang menghancurkan iman. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berarti buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berguna buat orang lain. Selalu saya bilang, jangan apa yang tidak ada engkau berikan, kau gak akan pernah melangkah. Tapi apa yang bisa engkau berikan, sekarang lakukan. Apa yang kau bisa kerjakan, sekarang lakukan. Ya, haleluya. Karena ketika kita merasa diri berguna tapi tidak berguna, maka Matius 25 ayat 30, apa perkataan Tuhan Yesus buat orang-orang yang tidak berguna, saudara? Matius 25 ayat 30. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertaki. Jadi kalau orang udah gak berguna, orang udah gak berarti bagi sesama, Tuhan bilang campakkan. Campakkan. Kisah ini bercerita tentang talenta yang Tuhan titipkan sebagai perumpamaan. Dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. 5 dikembangkan, dia berguna buat orang lain. 2 dia kembangkan, dia berguna buat orang lain. 1 dia gak buat apa-apa. Engkau punya, engkau diberikan, tapi engkau tidak buat apa-apa. Engkau dipercayakan sesuatu, tapi engkau tidak kerjakan apa-apa. Hati-hati, tidak berguna akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Kenapa? Karena engkau sudah dititipkan. Engkau pasti punya sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, yang mesti engkau kembangkan, yang engkau mesti pakai untuk memuliakan Tuhan, menguatkan orang lain. Pasti ada, biarpun sedikit, karena ada 5, ada 2, ada 1 talenta yang Tuhan titipkan. Jangan karena bilang tapi saya sedikit, tidak sempat stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang 5 tetap dia kerjakan, yang 2 dia tetap kerjakan, yang 1 tetap kerjakan. Bukan soal karena sedikit maka engkau tidak buat apa-apa. Bukan soal sedikitnya, tapi kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Saya percaya setiap kita orang Kristen, setiap kita orang percaya dititipkan sesuatu oleh Tuhan yang bisa kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Amin. Nah, saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Keberadaan kita harus berguna, harus berfungsi buat orang lain. Maka yang pertama, catat baik-baik, jangan hidup lagi dalam keegoisan. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri. Sindrom penyakit akhir zaman, me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya nggak peduli ngeliat orang lain susah, saya nggak peduli ngeliat orang menderita. Yang penting saya senang, saya sukacita, saya bahagia, saya bisa hangout, saya bisa liburan, saya bisa senang-senang. Nggak peduli ada orang-orang susah, bodo amat. Jahat, saudara. Dalam apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu, ada bagian orang lain. Pastikan setiap kita mengerti, kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Makanya perkatakan firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 firman Tuhan bilang apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus sudah mati buat saudara dan saya, supaya mereka yang hidup, supaya kita, saudara dan saya yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup untuk keegoisan kita. Kenapa? Karena Dia, Yesus, telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Maka kita hidup harus bagi kemuliaan Dia. Keberadaan kita harus memuliakan Tuhan. Keberadaan kita harus berguna bagi banyak orang. Keberadaan kita harus berfungsi bagi orang sekeliling kita. Ketika kita tidak lagi hidup dalam keegoisan, ketika kita tidak lagi hidup dalam kepentingan diri sendiri. Alkitab jelas katakan, di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ terjadi banyak kekacauan. Kenapa kehancuran rumah tangga ada? Karena istri mementingkan diri sendiri, suami mementingkan diri sendiri, anak-anak mementingkan diri sendiri, mertua menantu mementingkan diri sendiri. Pengen dipuaskan, pengen disenangkan. Di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ pasti ada kehancuran dan rupa-rupa kelalaian, kejahatan. Karena apa? Kepentingan diri sendiri, ya. Rasul Paulus jelas katakan dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan Yesus. Pastikan setiap kita juga bisa memberikan hidup buat orang lain. Minimal keberadaan kita bisa membuat orang lain itu mengalami damai sejahtera gitu loh. Keberadaan kita bisa mengalami orang lain itu mengalami sukacita melalui keberadaan kita. Apapun yang bisa kita buat. Yang penting dampaknya orang lain sukacita. Yang penting dampaknya orang lain damai sejahtera. Dan kita tahu kok sebenarnya apa yang mesti kita buat. Saya percaya ada dorongan di hati kita untuk do something, untuk lakukan sesuatu, untuk buat sesuatu. Dan itu dari Roh Kudus. Ya, jadi yang pertama, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, maka jangan hidup lagi dalam keegoisan. Jangan hidup lagi untuk kepentingan diri sendiri. Mulai sadari diri kita. Saya ada, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup saya untuk orang di sekeliling saya. Karena bukan suatu kebetulan kau ditempatkan di tempat rumah tanggamu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di lingkungan kau tinggal untuk sekarang. Bukan suatu kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan. Sekarang kita mau nggak dituntun oleh Roh Kudus? Kita mau nggak peka? Ya. Yang kedua, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat buat orang lain, maka belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kenapa orang susah untuk berguna? Kenapa orang susah untuk berfungsi bagi sekelilingnya? Karena apa? Merasa tidak cukup. Saya aja belum. Bagaimana saya bisa memuatkan orang lain, pendeta, kalau saya aja belum mengalami jalan keluar terhadap masalah saya? Bagaimana saya bisa meneguhkan rumah tangga, keluarga lain? Bagaimana saya bisa berdoa buat masalah orang lain kalau masalah sendiri saya aja belum dipenuhi oleh Tuhan? Gak merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, sehingga engkau fokusnya kepada dirimu terus.
Itulah yang berbahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu yang membuat kita terus fokus kepada saya, dan saya. Sehingga kita nggak bisa melihat keluar. Kenapa? Karena intinya untuk dia kita aja. Tuhan untuk saya, bukan Tuhan untuk orang lain. Saya, dan saya. Saya yang harus dipuaskan, saya yang harus dijawab doa-doa saya yang harus melihat jalan keluar. Bagaimana dengan masalah orang lain dan di sekeliling kita? Sebenarnya engkau masih bisa berguna buat masalah orang lain, sekalipun kau belum melihat jalan keluar buat setiap masalah. Karena seringkali ini yang saya bilang, di dalam masalah dan pergumulan kita ada jalan keluar buat orang lain. Contoh, engkau punya masalah keluarga, engkau punya masalah rumah tangga, tapi engkau sudah dikuatkan dengan doa-doamu, dengan pertolongan Roh Kudus, dan engkau melihat ada orang-orang di sekelilingmu, temanmu kah, kerabatmu kah, sedang mengalami masalah rumah tangga. Disitulah engkau bisa menguatkan mereka. Saya punya masalah keluarga, tapi saya percaya Tuhan tolong rumah tangga saya loh, dan saya percaya engkau pasti bisa melaluinya. Yuk sama-sama kita berdoa. Engkau sudah jadi berkat buat mereka. Sekalipun engkau punya masalah yang sama, engkau masih punya pergumulan, dan engkau belum melihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu, engkau tetap bisa melihat jadi berkat buat orang lain. Pastikan setiap kita menyadari, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kita beribadah kepada Tuhan disertai dengan rasa cukup. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Saya berterima kasih buat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Maka itu memberikan keuntungan besar buat hidup. Karena ketika engkau merasa cukup dan engkau tahu ada berkat dalam hidupmu, engkau bisa dikuatkan, engkau bisa diberkati, engkau bisa menguatkan orang lain, engkau bisa memberkati orang lain. Tapi kalau kita merasa diri kurang dan selalu kurang, engkau tidak bisa akan meluapkan sesuatu yang ada di sekeliling buat orang-orang di sekeliling. Kenapa? Karena engkau hanya memfokuskan dirimu kepadamu. Hanya engkau saja yang kau fokus. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa melihat keluar. Kenapa ada orang yang susah jadi berkat? Kenapa? Karena merasa dirinya saya belum dipulihkan, saya belum bisa nguatin orang, karena saya sendiri masih punya masalah. Saya belum bisa berdoa buat orang lain, karena doa saya juga belum dijawab oleh Tuhan. Apakah karena kita belum melihat jalan keluar, tapi kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain? Saya pikir tidak. Harusnya kita tetap bisa menjadi berkat sekalipun kita belum melihat jalan keluar dalam hidup kita. Dan ini yang selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan. Masalah saya, ada Tuhan yang menyelesaikan bagi saya. Masalah orang lain, ada saya yang dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap mereka. Pegang hal itu, sehingga sekalipun engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau tetap bisa menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap orang yang ada di sekelilingmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka yang pertama, jangan lagi hidup dalam keegoisan, jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Yang kedua, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat, maka pastikan belajar untuk kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga, karena kita terpanggil untuk menjadi berkat buat orang lain, jangan mudah terpengaruh oleh suasana hati ataupun keadaan. Orang yang terpengaruh dengan suasana hati, hatinya lagi mut-mutan gitu, atau mudian, saudara dikasih dalam Tuhan, maka dia gak akan bisa buat sesuatu buat orang lain. Nantilah, saya belum ada damai sejahtera nih pendeta. Nantilah, saya belum tergerak nih pendeta. Nantilah. Kenapa? Karena terpengaruh dengan suasana hati. Kalau hatinya lagi senang, meluap-luap dengan kegembiraan. Tapi kalau hatinya lagi menderita, lagi susah, lagi ada masalah, susah untuk mengeluarkan sesuatu. Jangan gampang terpengaruh oleh keadaan hatimu. Jangan gampang terpengaruh oleh suasana hati maupun keadaan. Pastikan
Setiap kita berjalan dan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hati saya mau atau keberadaan hati saya. Jangan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sadari keberadaan kita adalah untuk berguna buat orang di sekeliling. Kenapa kita perlu berguna? Kenapa kita melakukan sesuatu yang baik buat orang-orang sekeliling kita? Agar orang melihat perbuatan kita yang baik. Tujuannya satu, agar Bapa dipermuliakan dan banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh ada banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan hidup kami. Kami sadar hidup kami bukan soal siapa kami, tapi siapa Allah yang menyertai kami untuk kami lakukan sesuatu. Dan pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Tuhan yang meneguhkan setiap langkah dan hidup kami. Sehingga akhirnya kami menyadari bahwa keberadaan kami harus berguna, kami harus berfungsi buat orang lain. Ada dampak dalam keberadaan hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan menopang setiap mereka. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami Tuhan mau untuk berguna buat orang lain, berfungsi buat orang lain. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang secara khusus mengikuti ibadah doa pagi. Bukan suatu kebetulan kami boleh menikmati berkat Tuhan di pagi hari sebelum kami memulai segala sesuatu. Karena kami percaya Tuhan mau keberadaan kami boleh berguna, berfungsi buat orang lain. Itu sebabnya tugas kami adalah tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kami sendiri. Tugas kami tidak lagi hidup dalam keegoisan. Tugas kami belajar untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Tugas kami tidak boleh terpengaruh dengan keadaan hati, suasana hati, atau orang-orang di sekeliling kami. Sehingga pada akhirnya sampai kapanpun Tuhan, kami mau untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami mau menguatkan orang lain. Apa yang bisa kami buat, kami buat. Apa yang bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan. Karena setiap kami dipercayakan talenta. Setiap kami dititipkan, ada 5, ada 2, ada 1. Tapi kami tahu yang Tuhan kehendaki, apakah kami sudah menggunakan setiap talenta, setiap titipan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk berguna buat orang lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga umat Tuhan diberikan kepekaan akan kehendak Tuhan untuk mengerjakan, melakukan apa yang mereka bisa buat dan apa yang bisa mereka kerjakan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari umat Tuhan satu persatu. Tuhan jamah, Tuhan lihat setiap apa yang menjadi kerinduan mereka. Mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Mereka datang kepada Tuhan minta pemulihan terjadi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul buat rumah tangga mereka, mereka yang bergumul buat kesehatan mereka, mereka yang bergumul buat setiap ekonomi mereka, mereka yang bergumul buat mereka yang membayar utang piutang mereka, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang bergumul buat pemulihan gambar diri dalam hati dan hidup mereka, mereka yang bergumul buat keluarga mereka, buat orang tua, anak-anak mereka, mereka yang bergumul buat masa depan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hari ini kami lihat ada jawaban doa terjadi dalam hidup kami. Satu persatu Tuhan jawab, satu persatu Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap umat. Sehingga dimanapun kami berada pagi hari ini, kami mengalami lawatan Allah, kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Betul pergumulan kami masih harus kami hadapi, betul tantangan masih ada di depan kami, tapi kami percaya kami tidak pernah berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang mengurapi, menyertai, menuntun, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup.
Hari ini kami diingatkan, apapun yang Tuhan kerjakan dan Tuhan buat dalam hidup kami tahu itu mendatangkan kebaikan. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu, satu persatu Tuhan pimpin dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami memulai hari ini secara khusus, kami memulai minggu ini di hari pertama, di panjang minggu berjalan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan topang setiap umat-Mu dalam kesetiaan mereka memulai hari mencari Tuhan. Tergenapi firman-Mu, cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, diberkati kota kami. Damai sejahtera ada atas kota kami. Hasil-hasil bumi kota kami diberkati Tuhan. Ada keamanan, ada ketentraman, ada kedamaian atas kota kami. Bahkan setiap pekerjaan yang kami kerjakan, usaha yang kami usahakan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Jaga sertai berkati bangsa kami Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang terus berdoa buat bangsa di mana kami tinggal. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia dipagari Tuhan. Dijauhkan dari setiap niat rancangan orang jahat, roh adu domba, roh perpecahan. Kami patahkan demi nama Yesus dari Nazaret. Tidak berlaku atas bangsa Indonesia. Hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Hamba berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Kami ucapkan berkat buat DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami ucapkan berkat buat para gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus. Kepemimpinan mereka dituntun, diarahkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami aman, bangsa kami tentram, bangsa kami maju di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di tahun 2024 akan ada pemilihan presiden. Kami ucapkan berkat, aman Indonesia. Setiap niat rancangan adu domba, roh pemecah belah, setiap kuasa-kuasa kejahatan, roh jahat yang mencoba menggagalkan segala rancangan-rancangan bangsa kami yang baik, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati setiap rencana pemilihan presiden berjalan dengan baik, aman, tentram. Kami berdoa shalom ada atas Indonesia di dalam nama Yesus. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hadirat Tuhan. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan. Berkati wadah doa pagi online ini ya Bapak, sehingga melalui wadah doa pagi ini, mereka yang bergabung melalui Facebook, Zoom maupun Instagram boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada pemulihan karena firman Tuhan itu berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini. Kami diberkati sepanjang hari ini. Kami melihat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami berguna, berfungsi buat orang-orang di sekeliling kami. Sepanjang hari ini kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Sama-sama sekali lagi taruh tangan kanan kita di dada. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama saya bilang, hidup saya harus berguna buat orang lain. Sama-sama bilang, hidup saya harus berfungsi buat orang lain untuk hal-hal yang baik, sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. By the way, saya informasikan Selasa atau besok, Rabu, lusa tidak ada doa pagi. Saya izin, iya kan? Karena saya harus keluar kota. Jadi Selasa dan Rabu, besok dan lusa tidak ada doa pagi bersama. Tapi kita doa di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita kembali ketemu hari Kamis. Ya, pastikan Kamis kembali lagi kita ketemu. Dan tetap terus jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.